Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN UKM PPG Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Nasiin Samsul Huda, nomor UKG 2015 027 29181, NIM 2231 3081. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melakukan praktek unjuk kinerja pembelajaran dengan materi mendiagnosa gangguan kerusakan sistem rem mekanik sepeda motor di SMK Al Mubarok Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, gerak. Undang depan gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu supaya nanti dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin. Dan untuk berdoa silakan dipimpin oleh kepala kelas. Gerak. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan cek dulu untuk kehadiran kalian. Saya cek absennya ya. Siswa atas nama Andi Sutrisno hadir. Angga Saputra hadir. Hendrik Raka hadir. Nanti ada yang tidak masuk satu anak ya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum materi hari ini saya sampaikan, bagaimana untuk hari ini? Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir? Siap. Oke, siap ya? Siap. Dan saya himbau untuk anak-anak duduknya seperti ini, duduk siap, ya, tetap fokus supaya apa yang nanti Bapak sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Baik, untuk menambah motivasi kita biar tambah semangat lagi, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Oke, untuk yang memimpin lagu silakan. Ini ada banyak. Silakan dipimpin ya untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan dipimpin. Semuanya untuk anak-anak bisa berdiri semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. sebelum saya memasuki atau memberikan materi inti pada hari ini, Bapak mau sedikit bertanya ya.
kira-kira nih, apa yang ada di pikiran kalian ketika saya menyebutkan kata rem? Untuk memperlambat laju kendaraan. Apa mas? Memperlambat laju kendaraan. Untuk memperlambat laju kendaraan. Ada lagi? Ketika saya menyebutkan rem, ada lagi? Selain untuk memperlambat laju kendaraan, apa mas? Ada lagi? Ya? Rem mekanik, Pak. Nah, oke, berarti ketika saya bilang rem, yang ada di pikirannya Mas Nur Faiz, mikirnya rem tromol atau rem mekanik ya. Itu ya. Jadi ketika saya menyebutkan rem, kalian di pikirannya adalah untuk apa? Mengurangi laju. Nah, berikutnya adalah apa? Yang tadi disampaikan oleh Mas Nur Faiz adalah rem mekanik. Itu ada termasuk jenis dari rem, gitu ya. Nah, berikutnya, apakah kalian pernah menggunakan rem? Pernah? Ya, saya rasa kalian itu ya, hampir tiap hari pernah menggunakan rem ya, karena kalian waktu ke sekolah juga naik. Nah, ketika kalian menggunakan rem, pernah nggak suatu saat mengalami kejadian-kejadian yang sekiranya rem itu terjadi trouble atau ada gangguan pada rem? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah nggak? Contohnya seperti apa? Remnya nggak pakem? Oh gitu. Ada remnya nggak pakem. Ada lagi? Yang ya? Handle bisa kembali. Oh, ketika di rem handle-nya itu ya susah kembali ya? Atau pedal remnya susah kembali ya? Nah, itu adalah beberapa contoh gangguan yang pernah kalian alami ya. Saya rasa dalam satu kelas ini suatu saat nanti pasti akan mengalami hal yang serupa, gitu ya. Berikutnya untuk manfaat pembelajaran kali ini, ya, saya harapkan nanti di akhir pembelajaran kalian akan bisa memahami bagaimana cara untuk mengatasi gangguan-gangguan yang ada pada sistem rem, gitu ya. Nah, jadi itu manfaat untuk pembelajaran hari ini. Sampai sini jelas ya? Oke. Nah, di sini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ini untuk tujuan pembelajarannya ya. Melalui diskusi dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik sepeda motor sesuai dengan SOP. Jadi untuk materi hari ini, karena di sini ada tujuannya adalah di rem mekanik sepeda motor. Jadi materi hari ini kita akan membahas gangguan-gangguan atau kerusakan pada sistem rem mekanik sepeda motor atau yang biasa disebut dengan rem tromol. Gitu ya. Paham? Berikutnya setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran untuk hari ini, berikutnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok belajar, dan kelompok belajar itu satu kelompoknya terdiri dari 3 siswa. Boleh nanti kalian posisinya seperti ini, atau mungkin mau pindah tempat duduk, pindah kelompok, pindah atau ganti anggota, silakan. Saya beri waktu paling tidak 20 detik. Silakan. Silakan atau mau seperti ini. Mana? Oke. Sudah terbentuk kelompok ya, kelompoknya seperti ini ya. Jadi saya tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Gitu ya. Oke. Berikutnya, nanti dalam proses pembelajarannya, alur pembelajarannya itu nanti akan seperti ini. Yang pertama, kalian nanti akan melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, setelah kalian mengidentifikasi masalah,
masalah, kalian akan lakukan atau langkah berikutnya adalah menetapkan masalah atau menetapkan jenis-jenis gangguan sistem rem mekanik sepeda motor. Setelah kalian menetapkan masalah, langkah berikutnya kalian nanti diskusikan bagaimana solusi untuk mengatasi gangguan tersebut. Berikutnya, setelah kalian menganalisis dan memberikan solusi, langkah berikutnya adalah menetapkan strategi, menetapkan langkah-langkah strategis. Artinya apa? Nanti setelah kalian mendapatkan atau merinci analisis tadi, analisis kerusakan dan mendapatkan solusi, kalian bandingkan dengan skema rem mekanik atau rem tromol pada sepeda motor. Tujuannya itu apa? Supaya analisis kamu itu lebih akurat dan solusinya lebih tepat. Alur pembelajaran kita nanti seperti itu. Identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, kamu tetapkan jenis gangguannya apa, ya, kamu analisis, kamu rinci. Setelah itu kalian diskusikan bagaimana solusinya. Setelah mendapatkan solusi, bandingkan dengan apa yang ada di manual book, skema remnya itu tadi, skema rem di manual book, kamu bandingkan supaya apa? Supaya analisismu lebih akurat dan solusinya lebih tepat. Setelah itu baru evaluasi, ya. Nah, di evaluasi ini nanti saya harap kalian bisa melakukan presentasi. Setiap kelompok nanti melakukan presentasi. Tapi ini saja. Oke. Di sini Bapak mempunyai video. Silakan kalian amati. Nah, itu seperti itu. Ya, ada. Setelah kalian amati video tadi, ya, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kenapa kok kendaraan itu bisa sampai lahnya kencang, enggak terkendali ya, sampai dia menabrak? Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ya, Kampasnya halus, Pak. kampasnya sudah mengalami kehausan. Oke. Jadi inti dari video yang Bapak tampilkan tadi adalah apa? Kegagalan sistem rem. Artinya rem itu tidak bekerja dengan rem. Nah, berikutnya setelah kalian tadi mengamati video dan memperoleh permasalahannya, di sini Bapak akan membagikan LKPD untuk per kelompok ya, LKPD-nya. Silakan. Silakan kalian buka LKPD 1. LKPD 1 silakan dibuka. Sudah semua? Nah, kalau sudah, baik, kalau sudah kalian buka LKPD-nya, kalian fokus di halaman, ya. Tugas kalian adalah yang pertama, kalian diskusikan untuk menetapkan masalah atau menetapkan jenis gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem rem mekanik. Itu ya. Silakan kalian buka bukunya. Kalau misalnya bawa HP, silakan keluarkan. Kalian browsing di internet apa saja yang termasuk jenis-jenis gangguan pada sistem rem sepeda motor. Tentunya yang kita fokusnya di rem mekanik dulu ya, atau rem dan tromol. Silakan dicari, silakan kalian diskusikan, keluarkan HP-nya, bukunya dibuka, dan silakan dikerjakan. Ya langsung, ya. Tulis langsung, ya. Kalau sudah, mungkin dari jenis gangguan ada yang ditanyakan? Ya. Kalau remnya terlalu pakem, Oke, rem terlalu pakem.
Bagus, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kita ketika kalian menarik handle atau kelas rem atau menginjak pedal rem, yang kalian merasakan apa? Terlalu keras. Kalau terlalu keras berarti jarak main handle remnya itu sudah tidak sesuai dengan standarnya. Gitu ya. Jadi walaupun remnya itu terlalu pakem, itu bukan berarti kurang baik Pak. Enggak, belum tentu. Kita lihat dulu apakah ada komponen lain yang cara kerjanya sudah tidak standar lagi. Ya, yang paling kelihatan itu adalah di handle remnya, kan itu. Kalau remnya terlalu keras, kalau remnya terlalu pakem berarti handle remnya terlalu keras. Itu tentunya tidak sesuai dengan standarnya untuk jarak main remnya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Hendrik atas pertanyaannya, bagus sekali. Berikutnya kita fokus di analisis. Kalau kalian tadi sudah mendapatkan jenis gangguannya, coba kalian diskusikan lagi bagaimana cara menganalisis atau kalian analisis secara rinci kerusakan-kerusakan yang timbul, ya, yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada mekanik sepeda motor. Kalian bisa buka buku dia di internet dari berbagai macam sumber, silakan. Dan Bapak kasih waktu 5 menit untuk dituliskan di LKPD-nya. Ada kesulitan Mas? Harap belum ada ya, silakan dituliskan. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Masih proses? Kelompok 3? Belum Pak. Belum? Kelompok 4? Belum ya, masih keras sedikit ya sekarang. Baik, kalau kalian sudah melakukan ini ya analisis ya, berikutnya kalian cari, boleh di internet, boleh di buku, ya. Kalian diskusikan. Setelah kalian mengetahui analisisnya tadi sudah kalian lakukan, berikutnya adalah tindakan atau solusi untuk memecahkan masalah tentang apa? Gangguan pada sistem rem mekanik. Nah, tentunya nanti tindakan-tindakan ini akan atau solusi-solusi yang kalian paparkan di LKPD tentunya akan berbeda sesuai dengan apa jenis gangguan pada sistem rem mekaniknya, kan gitu ya? Paham ya? Oke, silakan dikerjakan untuk solusinya gimana? Kalian rinci ya. Sudah selesai? Belum? Gimana? Ada kesulitan? Masih belum ya? Belum. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini. Di sini kan sudah lengkap sebenarnya. Ya. Di sini misalnya ada terjadi bunyi, akan cari ini mana bunyi. Ada di sini. Atau ini ada. Nah, ini bunyi terjadi bunyi. Nah, ini pada umumnya ada gangguan ya. Nah, disebabkan ini. Ada 3 poin ya. Nah, ini kalian uraikan bagaimana cara mencari solusinya, gitu ya. Sudah selesai? Kelompok 1 kurang sedikit ya. Kelompok 2 masih belum, masih proses. Kelompok 3 hampir selesai. Kelompok 4 hampir selesai ya. Kalau sudah, perhatikan, kalau sudah, langkah berikutnya adalah
menentukan langkah-langkah strategis. Baik, cukup untuk hasil diskusinya. Dan kegiatan kita berikutnya adalah kalian presentasi. Ya, silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasilnya. Silakan berdiri cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jenis gangguan sistem rem mekanik. Sebelum menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hendri Habibullah. Nama saya Noviana Fitriani. Nama saya Yusuf Tino. Selanjutnya jenis gangguan sistem rem mekanik sepeda motor. 1. Rem kurang pakem. Analisis dari kelompok kami. 1. Penyetelan kurang tepat. 2. Keausan pada tromol. Tindakan yang harus dilakukan. 1. Lakukan pengukuran pada kampas rem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, kita tepuk tangan untuk. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Pak ingin menambahi analisis Yes. tentang rem kurang pakem. Ya silakan kelompok 2. 1. Keausan pada kampas. Ya. 2. Pemasangan rem tidak benar. Sekian penambahan dari kelompok kami. Berarti ada penambahan 2, yaitu yang pertama tadi Keausan pada kampas. keausan pada kampas. Yang kedua, Pemasangan rem tidak benar. pemasangan rem yang tidak benar. Bagaimana kelompok 1 masukan dari kelompok 2? Apakah mau ditanggapi atau bisa diterima? Bisa Terima. Bisa diterima. Nah, kenapa tadi kok kurang lengkap ya? Iya. Oke, belajar lagi ya. Cari informasi yang lebih lagi bisa di internet, banyak sekali analisisnya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, mungkin saya akan menganalisis dari jawaban setiap kelompok ya. Karena memang kalian di sini menggunakan sumber belajar yang sama, cuman yang membedakan tadi ada yang pakai internet ya. Mungkin sebagian besar apa yang kalian dapatkan jawabannya mirip-mirip, sama ya. Oke. Mungkin misalnya kalau ada yang beda, itu nilai plus untuk kalian. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang tadi telah mempresentasikan dengan baik. Berikutnya, dari apa yang kalian diskusikan hari ini, kira-kira kesimpulannya apa sih? Nah ya Mas, dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kesimpulannya apa Mas? Kesimpulan yang kami analisis jenis Ya. gangguan sistem rem mekanik sepeda motor yaitu 1. Rem kurang pakem. Dan kurang pakem. Lagi Mas? Handle rem lambat atau terlalu keras. Remnya lambat kalau keras. Itu yang bisa kalian simpulkan dari hasil diskusi ya. Jadi ada jenis gangguan rem, itu ada beberapa jenisnya, ada gangguan tadi, terus analisisnya, terus maka tim. Baik, setelah kalian melakukan diskusi dengan baik, berikutnya kita akan melakukan prakteknya gimana? Setelah ini kita akan melakukan praktek. Ya, nanti prakteknya tetap berkelompok gitu aja ya. Ya silakan berdiri, kita menuju ke scan. Sebelum kalian melakukan praktek, Bapak akan mengecek kelengkapan kalian karena memang ini adalah menjadi salah satu tata tertib ketika kalian masuk bengkel. Sudah pakaian direpang semua ya. Sepatu sudah pantofel atau sepatu safety sudah ya. Baik, silakan. Nanti yang praktek adalah kelompoknya Mas Salim.
silakan nanti bertiga masuk terlebih dahulu untuk melakukan praktikum. Baik, sebelumnya siap, gerak, mantap, berhormatan, bar, jalan. Baik, ini dari nomor 3 ya, siap melakukan praktek? Siap. Oke, siap. Tapi sebelum kalian praktek, kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara prosedur melepas sistem rem, karena ini sangat penting sekali. Kalau tidak saya kasihkan arahan, nanti kalian akan kebingungan, ya, gitu ya. Kalau kita mau melepas roda, berarti kita harus melepas apa dulu? Nah, baut. Nah, ini sudah terlepas semua. Baru berikutnya kalian lepas yang di sisi sini, gitu ya. Kalian lepas knalpotnya, baru lepas ya knalpotnya ya. Ya. Setelah lepas, baru nanti kalian melepas mur dari roda, ya. Ini ya. Kita gunakan kunci. Ya, seperti ini ya posisinya, perhatikan ya. Sebelum untuk mempermudahnya, ini handle rem kita kunci dulu ya. Kalau perlu posisi kendaraannya agak diturunkan ya. Terus kita lakukan pelepasan mur roda. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kalian lepas, tolong diperhatikan ya. Di sini aksnya bergerigi ya. Jadi nanti kalau memasang, tolong dipaskan supaya giginya tidak aus. Paham ya? Begitu juga nanti ketika pemasangan. Dari sini ada yang tanyakan? Cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas, ini Bapak kembalikan ke posisi semulanya. Berikutnya dalam pemasangan ya, pemasangan knalpot. Untuk membantu menyangga knalpot ini kita pasang dulu bautnya ya, dan membantu saja. Tapi jangan dikencangkan terlebih dahulu ya. Kita paskan dulu ini pipa knalpot ini ke exhaust manifold ya. Kalau sudah pas, silakan kalian baut. Gunakan bosnya. Jelas ya? Oke. Ya, silakan. Langkah pertama apa dulu, Mas? Yang pertama yaitu Identifikasi permasalahan. Ya, silakan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Setelah diidentifikasi remnya ya baik. Lanjutnya saya akan menganalisis dan membongkar sistem mekanisme rem tromol sepeda motor. Oke, silakan. Langkah pertama yaitu mencopot knalpot terlebih dahulu. Ya.
setelah melepas knalpot, Ya. selanjutnya yaitu melepas roda belakang. Ya, silakan. Alatnya di sana. Ya, akan dilepas. Ya, taruh sini aja. Setelah mencopot roda belakang yaitu mencopot kampas rem belakang. Oke, lepas tanpa spray. Silakan dilepas. Setelah melepas semua mekanisme rem tromol dan motor, langkah selanjutnya yaitu pengukuran mekanisme rem tromol. Ya, silakan melakukan pengukuran ya. Silakan melakukan pengukuran diameter sini mas, biar lebih dekat. Nah, meter sini ya. Ukur diameter tromolnya berapa? Nah, ya, diameternya sampai sini ya. Stop. Berapa mas? Coba benar. Sini. 100 berapa itu? 130 130,50. 130,50. Oke, silakan ditulis di LKPD-nya hasilnya 130,50. Berikutnya apa mas? Setelah dapat kalian apa? Dan bandingkan dengan dalam manual book ya berapa standarnya di manual book? 131 mm. 131 mm. Yang keras mas, supaya saya dengar mas. Berikutnya Selanjutnya yaitu pengukuran kampas rem tromol. pengukuran kampas rem. Ya silakan. Tebalannya ya diukur. Ke sini mas supaya biar lebih jelas ya. Cara pengukurnya gimana? Posisinya tangannya mas. Itu hasil pengukuran kampas rem belakang Berapa? yaitu 1,60. Ulangi lagi berapa mas? 1,70. Oke, 1,70. Ya, silakan ditulis. Standarnya berapa? Untuk standar di dalam manual book yaitu 2,0 mm. Batas limitnya ya. Nah, kalau hasilnya 1 berarti hasilnya gimana mas? 1, Atau aus. kurang Bagus atau aus. sudah mengalami keausan ya. Oke. Berikutnya oke. Kalau misalnya kampasnya tadi sudah diketahui mengalami keausan, lebih baik diapakan? Oke, diganti dengan baru, silakan diganti mas. Sudah? Itu mas. Mas Jamin mas. Langkah berikutnya yaitu memasang kampas rem tromol. Ya, silakan. Langkah selanjutnya yaitu memasang roda belakang.
berupa ring dan murnya. Setelah memasang roda belakang, Ya. itu memasang knalpot. Ya, silakan knalpotnya dipasang. Setelah sistem mekanisme pengereman sudah terpasang, alat buktinya yaitu menyedal, handbrake, dan kerja. Ya, silakan setel handbrake dan melakukan unjuk kerja. Bukunya berapa mas? Ambil bukunya mas. Adanya berapa mili? 10. Ya, berat 10 mili. Ya, berikutnya diukur 10 mili. Kurang Pak. Masih kurang? Ya, silakan dikencangkan lagi. Ya, silakan bergeraknya. Ini mas, di sini ya. Nah, ini. Sebentar, ini jangan ditekuk. Nah, ini lurus seperti ini. Nah. Ya, silakan ditarik. Ditarik. 10 mili enggak? Ya, tepat 10 mili ya. Oke, lagi Mas, diulangi lagi supaya pengukur ya, ditarik. Nah, ini bentar, lepas dulu ya. Ditarik, biasa saja nariknya. Oke, pas ya 10 mili ya. Oke. Selanjutnya adalah apa Mas? Unjuk kerja ya. Langkah terakhir unjuk kerja, silakan. Nah, digas dulu Mas, digas dulu. Nah, oke, gimana hasilnya? Nah, sudah berfungsi dengan baik sistem pengereman mekanis sepeda motor. Oke, kita pengereman sepeda motor yang tromol ini sudah berfungsi dengan Baik. baik. Terima kasih atas prakteknya. Silakan kembali ke kelompoknya. Ya, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, baik anak-anak, setelah kalian tadi sudah melakukan analisis, melakukan tindakan solusi, terus kalian tadi juga sudah melakukan praktek langsung di lapangan. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan tunjuk diri. Ayo. Jadi kan kalian sudah melakukan praktek juga kan? Teori itu juga praktek juga. Ya. Kesimpulannya untuk hari ini. Oke, Mas Salim. Ya. Kesimpulannya yaitu mengetahui lebih jelas jenis gangguan sistem rem mekanik sepeda motor. Gangguannya apa saja Mas? Gangguannya yaitu yang pertama, kampas rem trommel mengalami keausan. Itu tadi yang kalian ini ya, kalian praktekkan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu rem tidak berfungsi dengan baik. Ya, diakibatkan kampas rem yang mengalami keausan. nah, kampas rem yang mengalami keausan. Apalagi? Trommel yang kotor Trommel yang kotor, terus dan pemberian grease ke dalam cam. kemudian grease dalam camnya ya. Oke, itu yang bisa kelompok 3 simpulkan. Mungkin ada yang lain yang bisa menyimpulkan lagi? Atau hampir sama kejadiannya? Sama? Oh. Sepakat apa yang disimpulkan oleh kelompok 3 tadi? Sepakat. Oke. Baik, setelah kalian menyimpulkan, kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan untuk hari ini? Setelah dapat mengetahui sistem rem lebih dalam lagi. Dapat mengetahui sistem rem mekanik lebih dalam lagi ya. Terus apalagi manfaat yang kalian dapatkan ya Mas? Dapat mengetahui jenis gangguan sistem rem mekanik sepeda motor. Mengetahui jenis gangguannya untuk rem mekanik sepeda motor. Jadi ketika kalian sudah mengetahui itu gangguan-gangguan, tentunya manfaat berikutnya adalah kalian dapat apa?
melakukan melakukan perbaikan untuk sistem rem mekanik sepeda motor. Gitu ya. Berikutnya, setelah kalian menyimpulkan dari kegiatan hari ini Bapak mau tanya ini, kira-kira ya, bagaimana pendapat kalian tentang proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan atau gimana? Atau mungkin ada yang memberikan masukan? Ya Mas, gimana Mas? Pembelajaran hari ini gimana Mas? Pembelajaran ini adalah sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Tapi lebih baik tidak hanya motor metik, yaitu ada motor bebek dan lebih bervariasi. Oke, terima kasih atas masukannya Mas Salim. Ya, nanti Bapak akan menyediakan untuk motor bebek supaya kalian prakteknya tidak hanya di motor metik saja. Terima kasih Mas Salim atas masukannya. Jadi pelajaran hari ini bagi kalian menyenangkan ya. Terima masukan dari Mas Salim tadi supaya Bapak lebih menyediakan macam-macam motor supaya lebih bervariasi lagi. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Salim atas masukannya. Berikutnya kegiatan hari ini adalah proses. Silakan kalian buka HP-nya. Jadi prosesnya link yang kemarin atau tadi kemarin link yang Bapak bagikan. Baik, setelah kalian mengerjakan proses, nanti Bapak akan koreksi ya. Dan hasil dari proses nanti saya akan kirimkan via grup, gitu ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapak juga ikut senang kalian bisa fokus, bisa semangat mulai dari awal sampai akhir. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri hari ini, mohon ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Mulai, siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kalian keluar dari ruangan ini, sekedar informasi untuk materi pelajaran berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita nanti akan mempelajari untuk sistem rem hidrolik. Kalau hari ini sudah mekanik, besok kita ke rem hidrolik atau rem cakram. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.